berfirman, siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mulai ada di masyarakat Tarbiyah melalui Gagasan Soyo, khususnya untuk pengurus STM Salah Saluan Sahata Saluan ala dipersilakan doa berjamita di STM. Puji Tuhan, Rodi saya ini. Saya harus belajar berbahasa, terkadang agak sukok juga ya. Saya mohon maaf kepada kita semua karena habis ini barangkali akan melayani kota lain. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua kita yang sudah hadir pada sore hari ini adalah gereja GBI yang sudah 2 tahun ada di diri. Kalau tadi juga tim doa dari Sedang sudah memberikan pujian bahwa suka-sukanya Tuhan yang bisa suka-suka. Kalau kita manusia punya aturan. Terima kasih sekali lagi. Saya diberikan tema bahasa Batak di Solo. Nau dapotan hauluan nasaleleng do nama kaporsiai anaki alai nasumului anaki dan idauni hauluan saya nabi yang dotahe rimas di bata di ibadah di subtema makorhon haporsiauta di hauluan nasaleleng miledenga di panomunuan tu sadarion di harmonis balwai lam tudenggalna jara tumajuna STM Sahata Saulano. Nah, untuk mengerti ayat 36 ini tadi kita sudah mendengarkan liturgi ragam bahasa. Berarti di sini juga ada orang Jerman, ada orang Belanda, ada orang Korea, ada orang Inggris. Wah, puji Tuhan ya. Karena aku tidak mengerti bahasa-bahasa itu ya. Ada orang Nias, ada orang Batak, semua ada di sini. Dan itulah kekayaan liturgi kita ya. Dan tadi sudah berliturgi semua ya. Jadi sebenarnya liturgi itu adalah jaminan ya itu kan. Jadi sudah berjamita 2 jam. Jadi aku berjamita 1 kemah deh. Gak berjamita kalah bereng. Bikin apa liturgi kurang fokus berbagi hati ibadah. Padahal hati ibadah loh hari liturgi. Jadi liturgi nak kini sudah hati ibadah. Jadi hati ibadah ini sebenarnya Sosi Maria di pahusur-husur ma di Rohana. Jala diulahosa. Jadi untuk mengerti ayat 36 ini, mulai dari pasal 3 ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35, kita harus mengetahuinya. Karena apa? Ada di sini satu tokoh yang namanya Nikodemus. Nikodemus ini adalah anggota Sanhedrin, atau dia disebut sebagai situani orang Yahudi. Jadi kalau di sini sekarang adalah pendeta-pendeta ini. Dan ini mewakili kita seperti orang Kristen yang belum mengerti apa arti lahir baru yang sebenarnya. Jadi sebelum ayat 36 ini ada 2 tokoh yang ada di sini, Nikodemus dan Yohanes Pembaptis. Baru Pentateusi ayat 20. Apa maksudnya lahir baru? Kalau bahasa Batak tubuh kudu halihon, bahasa Karo tubuh kudu kalikan.
siap ginjal. Jadi kita halal Kristen 2 hari tubuh siap omak tabe masing-masing, dan yang kedua tubuh siap ginjal. Itulah yang disebut lahir baru. Pertanyaan, apakah kita sudah lahir baru? Apa ciri-ciri orang yang lahir baru? Ternyata Nikodemus sintua pengulangan di Huria yang dia terus lahir baru. Banyak orang Kristen sekarang tidak ngerti apa arti lahir baru. Tapi Yohanes ini mencatat kita harus dilahirkan oleh air dan dilahirkan oleh Roh. Air di situ bukan baptisan air, karena baptisan air tidak pernah menyelamatkan. Baptisan air adalah memproklamirkan bahwa saya milik Kristus dan dilahirkan oleh Tordi Purbadia. Saya pernah terjebak dengan bahasa-bahasa ini. Aku bilang kesah sibadia, bukan itu Pak, kesah sibadia. Oh begitu. Jadi bukan kesah sibadia kan, tapi kesah sibadia kan. Jadi tadi pun ya kita maklumi lah kan, ada pengucapan tadi kurang pas, karena memang kita tidak dilahirkan seperti orang Batak asli ya. Anak boy sedang nama pasir-pasir kan, alai tak puji berkata. Alat biar pemar pasir-pasir, alai tak tusi saote. Jadi di kondisi lahir baru. Jadi lahir baru adalah satu perubahan. Sama seperti Sakeus, kepala pemungut cukai. Sakeus ini tadinya dia tidak mengenal Yesus, tetapi dia rindu berjumpa dengan Yesus. Dia memanjat sebuah pohon ara dan dia ingin berjumpa dengan Yesus karena dia badannya pendek. Tetapi Yesus masuk ke rumahnya. Ada perubahan. Itulah lahir baru. Perubahan apa? Dia katakan, kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan satoma sian hartaku iko kulean tujolma na layak menerima. Itu ciri-ciri lahir baru. Jadi ternyata Nikodemus belum lahir baru ketika itu. Tetapi saudara melihat akhirnya apakah Nikodemus lahir baru? Iya, dia lahir baru. Waktu Yesus mati tersilang di Bukit Golgota. Waktu itu menjelang hari Paskah, sengaja tidak boleh terpajang. Dan Nikodemus salah satu yang menurunkan jenazah Yesus dan dikuburkan di kuburan Yusuf orang Arimatea. Berarti tindak lanjutnya Nikodemus ini, dia benar-benar bertobat. Dia benar-benar lahir baru. Mengapa? Karena dia tidak hanya percaya Yesus, tetapi dia juga ikut berpartisipasi untuk menurunkan jenazah Yesus. Karena dia tidak tega melihat jenazah Yesus terpajang siang dan malam. Dumi di ayat 10 mau persia tu Yesus dapat hanguan. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 perlu 20 tahun. Alana di ayat 5 di tulisan halak Israel agak mirip-mirip juga dengan orang Batak ini. Katanya kalau seandainya Yesus memberikan makan 5.000 orang, dan seandainya ada orang Batak di sana, tidak sisa 12 babnya. Tapi di sini juga 12 babnya. Di mobil saya belakang saya bikin gini, 5 tambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12. Satu kali saya diketok menjalur dekat lampu merah waspada. Saya pikir ada apa? Pak, saya baru ngerti bahwa Bapak orang Kristen. Iya, saya pendeta. Kenapa? Wah, saya jadi mengerti kebenaran firman. Aku ingat 5 tambah 2 dibagi 5.000 12. Dia ingat Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan lah kalau Bapak
Tuhan Yesus. Harta kita, kecantikan kita, apapun yang kita miliki harus mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Aham kunala dia mau hamulio pertidio, boloma bodotok dimu. Porsia hamu akada mendodai dan alung sumbu. Porsia hamu alung naroko. Alkitab mando alung no sumbu alung naroko. Tu surgo isa de dinelenta, dinarapai be sa de dinelenta bersih. Alai saya berniami dan jorma di tanah. Dan mulu bertobat. Jadi Nikodemus itu benar-benar lahir baru dan bertobat. Itu sebabnya mau tahap bersiai Yesus. Aisyah menurut holong orang di debat aku itu. Pola dengan anak-anak sasadai asal mengaku jawaban persia. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 22 sampai 24 Yohanes Pembaptis tampil. Ini siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis nabi di masa transisi antara PL Dohot PB pada jalan lama dan jalan baru. Dialah nabi yang terakhir. Dan dialah orang yang disebut Yohanes. Yohanes ini kan banyak ya. Di sini ada Yohanes Sepini, ada Yohanes putar-putar, ada Yohanes Panggabean, ada Yohanes Ginting. Jadi mengapa disebut Yohanes Pembaptis? Karena kerjanya membaptis saja. Makanya Yohanes, anak atau saudara Yesus pun ada Yohanes. Murid Yesus pun ada warna si Yohanes. Jadi sampai sadarion warna Yohanes itu. Jadi waktu ini si Yohanes Pembaptis itu nama dokter Yesus dan layak. Aku tidak layak membuka kasutnya. Di sini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis ini sadar bahwa ia hanya suara-suara yang berseru-seru di padang gurun. Ini adalah satu kerendahan. Yohanes Pembaptis diutus, Yesus pun diutus, tapi umur Yohanes Pembaptis kurang lebih 6 bulan dengan Yesus. Setelah Yohanes Pembaptis lahir, baru 6 bulan kemudian lahirlah Yesus ke dunia ini dan mereka kerabat. Mertabilu benazila. Alai Jaha ayat 22 sampai 24 Yohanes Pembaptis dia sadar bahwa dia hanya sebagai suara-suara. Ada satu catatan di Yohanes pasal 3 ayat 30 di dalam bahasa Batak yang mau ibadah patut lenggenda lemorma anggoau. Bahasa Indonesia, biarlah dia semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang-kurang. Jadi yang mengikut Yesus, Yesusnya yang bertambah-tambah, egonya berkurang-kurang. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk Indonesia, termasuk dunia ini, kalau sudah dibilang lobokku, waharwa, nah, kalau udah begitu, udah susah ditawarin. Hatiku, boleh nak, sudah susah itu. Tapi Yohanes Pembaptis tidak demikian. Yang kau, biarlah Tuhan bertambah-tambah, biarlah Dia semakin bertambah-tambah, dan aku semakin berkurang-kurang. Sudah puluhan tahun saya belajar teologi, tapi saya menyadari saya masih sedikit yang saya tahu akan firman Tuhan. Masih sedikit yang saya tahu akan firman Tuhan. Harusnya kita sebagai orang percaya
Mari kita belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut. Dan lemah lembut ini adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Jadi kita lihat di sana, dua tokoh ini yang membuat di ayat 36 ini, adong sada buah-buah. Naki kubegi adong mo lamar liturgi si manakingan merpabuah-buah dari bata sebelum marimas. Jadi suap-suap itu di pasar tolu ayat itu ngomong di bahasa Indonesia itu, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kita melihat di PR Perjanjian Lama Perjanjian Baru ada saja mewakili Nikodemus, ada saja yang mewakili Yohanes Pembaptis. Zaman Musa juga ada yang mewakili, tapi semua khususnya di zaman Musa banyak orang Israel, hampir semua orang Israel berontak kepada Tuhan. Hanya dua nasahat na tubuh siap Mesir, satu tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Selebihnya ise akan tubuh di tengah dalam lirikna 40 tahun. Jadi 40 tahun bangsa Israel banyak mati karena terlalu kenyang. Dan mereka bersungut-sungut marumutukut kepada Allah. Hola dengan persarakan si Musa. Ayo nama Musa mati menahami di halaman. Ayo sama Tuhan halaman. Dan lebih rencana Tuhan. Makanya mati. Tetapi Yosua dan Kaleb nggak mati karena mereka tahu rencana Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya. Apakah saudara tahu rencana Tuhan dalam hidupmu? Amin. Ibu Tuhanmu do aman do kamu yang rencana Tuhan kemurumu. Molo di jauh Tuhan kamu. Persia kamu bawa Tuhan di batang saudari. Ada pada persia, ada mudah-mudahan. Di Alkitab tidak ada istilah mudah-mudahan. Kamus mereka itu ada mudah-mudahan. Di dalam Alkitab ada kepastian. Mengapa? Karena Yesus turun dari surga. Bagaimana mungkin ada orang naik ke surga kalau tak turun? Yesus dialah Tuhan. Berbicara masalah anak, banyak orang Kristen, non-Kristen tidak mengerti anak. Loh, rupanya Tuhan kalian itu beranak ya? Siapa bapaknya? Siapa mamanya? Jadi anak itu sebenarnya pertama itu hanya sebutan atau gelar anak Allah. Tetapi bisa juga disebut dia anak Allah. Mengapa? Karena benih Allah ada pada Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat berikutnya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ini yang tidak dimengerti oleh orang Kristen. Di dalam Mazmur 2 ayat 8. Di saat dikatakan anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Kapan? Jadi Yesus anak Allah itu hanya sebutan dan gelar. Dan bisa juga benar Yesus anak Allah. Di bahasa Indonesia dikatakan anak tunggal, bahasa Batak anak sisa sadai. Oleh sarwa anaknya dilehan tuita colma aka terdosa. Ini luar biasa Tuhan tidak disembah. Tidak ada di bumi ini ku tahu kecuali Abraham yang rela mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, Ishak. Yang lain-lain itu jangankan diberikan,
Uangnya saja susah memberikan, apalagi nyawanya. Nanti ada yang sawit anak-anakmu ya, ada yang sawit, ada yang sumbang nanti ya. Iya nggak? Ada ya. Tapi coba lihat nanti yang sumbang itu, sayang nih kepada anaknya kan. Tapi lihat nilainya, berapa nilainya nanti? Itu paling sedikit dibanding ke atas, 10.000 ke atas. Molor di gereja muda, saya kira belum 2.000 loh, 5.000 loh, 10.000. Ya ada di soal, nah ya ada di soal pesta, gabung semua. 2.000 ditekan. Asa sama nabiya udah gimana Tuhan, dipicik mah, langsung salah berdahara menurus-nuruskan. Tapi kalau menortor, wih, tak perlu. 50.000, 100.000, puasa sama dia. Puasa. Mari kita rubah dulu cara berpikir kita. Puasa mulai bereng jolma, guna mereka butuh Tuhan. Alai mau lagi bereng Tuhan, mau lagi bereng jolma, sahur ini kamu butuh Tuhan. Banyak orang berkata gini, iyalah ada sponsor mereka dari luar negeri. Maaf Bapak Ibu, gereja ini asli swadaya jemaat dengan simpatisan. Tapi kalau PPA sana ada 150 juta biaya dari luar negeri. Tapi kalau gereja ini dan gereja ini cuma 1.000 satu hari, 1.000 satu hari. Dan dikasih 10.000 tiap minggu. Bisa berdiri gereja bermiliar-miliar oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kekayaan yang ada pada kita maksimalkan untuk Tuhan. Kita melihat lagi di ayat 36 ini, di Dordison, barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Percaya di sini adalah keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Gudang kau berarti Yesus. Imarat disebut dua. Imarat anak Allah. Dia juga sebagai gembala yang baik. Yesus juga disebut sebagai pengantar antara Allah dan manusia. Dan Yesus terkenal dengan juru selamat. Juru on benar kan? Ada juru mudi, ada juru tulis. Juru tulis di togel. Besok tangan memang togel kan? Mudah-mudahan tangan memang togel. Ada juru rawat. Juru ini artinya ahli di dalam bidangnya. Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Makanya Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itulah kepastian, bukan mudah-mudahan. Jadi kalau ditanya pasti masuk surga, pasti. Itu bukan kesombongan. Kenapa? Karena Yesus yang mengatakan. Kalau Yesus yang mengatakan, kita percayai. Barang siapa tidak taat kepada anak, alai naso mengoloi anaki dan idauni hangoluan. Terjemahan lain menolak, terjemahan lain dan nasuboi dan mengoloi naso mengoloi anaki, terjemahan lain menolak atau tidak mau tunduk. Ada risikonya kalau tidak mau tunduk. Ayat ini sangat menarik sekali yang 36 ini. Saya sangat senang dengan ayat 36 ini karena di sini ada jaminan. Ada jaminan keselamatan, tetapi ada juga di sini. Ada juga di sini katakanlah merimas, ada juga di sini murka. Murka Allah bagi akajolma naso mangolui hatanya dibatan. Jadi ada dua di sini. Na persea dohot bobot matu hakajolma dibatan. Jalan na menolak Yesus. Menolak Yesus.
murka, rimas di Jehovah, Adon di ibadah. Bagus sekali ayat. Kalau ini kita renungkan, saya percaya kita pasti bertobat. Kita pasti bertobat kalau ini kita renungkan. Ternyata ada keselamatan, ada juga murka, rimas di Jehovah. Jadi ayat 36 ini dikunci dengan perkataan yang jelas. Percaya selamat, beroleh hidup kekal. Tidak percaya, bahkan menolak, tidak dapat hidup kekal. Bahkan murka Allah, rimas di Lebata, tetap ada di atas. Satu renungan kita di akhir tahun ini menjelang tahun 2024. Alkitab mengatakan bahwa keadaan dunia ini bukan bertambah baik. Saya sudah puluhan tahun mengembalakan di sini. Saya mulai melihat bagaimana sesuai dengan firman Tuhan, orang yang jahat akan bertambah jahat, orang yang baik akan bertambah baik. Itu sebabnya mengikut Yesus harus panas, jangan dingin. Jangan suam-suam kuku. Lebih baik panas atau lebih baik dingin. Kalau suam-suam kuku sama dia dihudahun. Jadi bagi STM Sahata Saluan ini sesuai dengan subtema ini, bagus sekali subtema ini. Makorhon hampor seota di hamoluan nasalnya nilelekna di panomu tusadalion. Di haroni si Padua ini tujuh selamat pada akhir zaman, surga dan neraka. Dan ini pasti tidak ecek-ecek, tidak mudah-mudahan, atau ayat kana malo pandita ya kana malo si pokok siya na dulu mahubigi rona matuhan api sadarion dan mata Tuhan siya mampuku mahubigi rona matuhan alay sampai sadarion dan roh Tuhan ini anak hoi. Saudara tahu maksud Tuhan diberi kesempatan, seperti 2 Petrus 3, diberi kesempatan supaya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 36 ini, barang siapa percaya kepada anak yang beroleh hidup yang kekal. Percaya ke Yesus, hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat atau barang siapa yang menolak kepada anak atau Yesus, ia tidak akan melihat hidup dan berona kemuliaan, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sampai kapan murka Allah di atasnya? Sampai milik neraka. Allah yang kajol mana percaya salele milena di surga hasunangan ini. Makanya ada nyanyian Lambaria matahari Hai sugoi donato tusina mulia. Kalau boleh bahasa Arab ulang kan? Haleluya, puji Tuhan. Jadi dunia ini memang tempat. Dunia ini tempat persoalan. Dunia ini tempat penderitaan. Dunia ini tempat kita susah, seperti bunyi kereta api. Susah. Dari duit ya. Tapi bagi orang percaya, susah atau senang, tetap ikut Yesus. Haleluya.
kamu so aman do kamu inang usaping mulai susah mana susah atau senang aku tetap ikut Yesus. Kamu ayo susah atau senang tetap ikut Yesus. Jangan sampai anakmu namanya Siti Nurmaida waktu masih gadis, setelah menikah namanya Siti Zubadia. Wasa sono, saudara tidak didik anakmu waktu masih kecil. Jadi itu namanya si Polta. Setelah berumah tangga berubah namanya si Abdullah. Ini bukan rahasia lagi Bapak Ibu, bukan rahasia lagi. Dan sekarang ini mereka terang-terangan. Tetapi mengapa kita orang Kristen terlalu kalem? Mengapa kita tidak pernah ceritakan Yesus kepada orang lain? Mengapa orang lain naik angkot membaca bacaannya? Naik angkot mau melakukan apa saja, baca-baca dia kan? Mengapa kita takut mengatakan haleluya puji Tuhan? Mengapa kita takut mengatakan puji Tuhan saya berjalan? Mengapa malu berdoa di restoran? Banyak orang Kristen malu berdoa di restoran. Anu mai jamba. Molo banyak manuk dan jambo tamyan nauda. Jambo tamyan arai bolo ikan asin gula mo. Dalam nama Yesus, amin. Ayo masuk ini, kita peduli. Mari Bapak Ibu, kalau berdoa di restoran, berdoalah sungguh-sungguh. Amin. Jangan takut identitasmu menjadi pengikut Kristus. Banyak Kristen takut identitasnya diketahui oleh orang dari milik Kristus. Kita harus proklamirkan bahwa saya milik Yesus. Haleluya. Ketika saudara mengerjakan sesuatu, katakan dalam nama Yesus. Jangan takut, memang dalam nama Yesus. Dialah segala-galanya bagiku. Dialah yang menguasai dunia ini, bukan yang lain-lain. Saudara harus tahu, Kristen sudah ada di zaman perjanjian lama. Agama mereka itu 800 tahun sebelum Masehi. Mengapa kita takut? Mengapa kita berikan anak kita kepada mereka? Dan ini sedang terjadi di kantong-kantong Kristen. Sedang dilanda oleh mereka. Lihat di YouTube itu, ngeri ya. Dia tidak peduli, tidak masuk semua begitu-begitu. Satu-satu dikawini hal Kristen. Semua mereka mengerjakan segala-galanya. Tapi orang Kristen sibuk dengan adat pesta dan lain sebagainya, dan sadar bahwa dunia ini sebentar lagi akan dibinasakan oleh Tuhan. Alkitab mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mungkin jemaat yang dikasih Tuhan pada sore hari ini, ibu bergede ini dan ibu hamba Allah. Nah, satu kata di Batara Tuhan, mulai dicalo hamba dapat halwa Muhammad. Arai boleh tolak kamu, ikhlas di Jehovah roh Tuhan. Firman Tuhan ini kepada saya juga, bukan hanya kepada saudara. Saya menunjuk satu orang, 3 jari menunjuk saya. Oleh sebab itu, sore hari ini, biarlah kita bersukaria Yesus. Alkitab mengatakan seperti tadi nyanyian, Sayo Mahamuna Akana Pursea Sayo Mahamuna Tu Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Mari kita datang ke rumah roti. Mari kita datang ke Bethlehem, supaya kita mengalami pemulihan yang bersumber dari Tuhan. Yesus memberkati kita. Amin. Amin.
mengenal Tuhan Yesus pada sore ini hamba telah selesai menyampaikan